Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari di mana Allah masih memberikan nafas kehidupan bagi kita. Bersyukur ketika kita masih sehat, masih dapat hidup bersama orang-orang yang kita kasihi. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Galeri Kehidupan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau kami masih dapat menghirup udara yang segar, masih dapat menikmati kebersamaan dengan Tuhan dan melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Untuk itu mari berbicara, berkata-kata, urapi kami sekalian, tidak terkecuali siapapun, apapun, bagaimanapun keberadaan kami. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh serius untuk mengasihi Engkau dalam segala perkara. Mari berbicara, berkata-kata, urapi kami sekalian, tidak terkecuali siapapun, apapun, bagaimanapun keberadaan kami. Bicaralah, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar satu tema tentang galeri kehidupan. Paulus mengatakan suratnya kepada Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21. Saya akan membacakannya buat saudara sekalian. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau dapat diterjemahkan galeri, galeri adalah sebuah showroom pameran yang bisa dilihat oleh semua orang. Setiap orang yang lalu lalang bisa melihat secara jelas, bahkan bisa memilih barang-barang yang disukainya. Di situ dipamerkan, dipertontonkan dalam etalase-etalase atau showroom dengan mobil-mobil yang mewah. Dan saudaraku perlu tahu bahwa hidup ini bagaikan galeri yang dipertontonkan Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Bahkan customer kita bukan mereka yang kelihatan secara kasat mata saja, tetapi mereka yang tidak kelihatan. Ibrani pasal 12, di awan-awan itu ada begitu banyak saksi yang mengelilingi kita. Orang-orang kudusnya Tuhan melihat kehidupan kita hari demi hari. Tuhan dan malaikatnya melihat kehidupan yang kita lakukan, baik perkataan, pikiran, perbuatan, setiap yang kita kerjakan. Bahkan iblis pun melihat dan siap mendakwa kita dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dan kerjakan. Kita perlu tahu bahwa Paulus juga mengatakan kita bagikan surat terbuka yang bisa dibaca begitu banyak orang. Kita seperti pertandingan tinju di mana kita ada di ring itu. Kalau dia tidak meninju, dia akan ditinju. Siapa pemenangnya, di situ disaksikan begitu banyak orang. Paulus juga mengatakan kita ini bagaikan seorang pelari yang harus mencapai satu tujuan dan disaksikan begitu banyak orang. Bahkan lebih lagi Paulus menekankan kita ini bagaikan prajurit yang senantiasa berperang di medan perang. Kita tahu peperangan di Ukraina dan Rusia setiap hari dipertontonkan. Setiap hari bahkan setiap jam ada update tentang peperangan itu. Dan dengar sekali lagi, kita ini menjadi orang-orang yang berada dalam satu etalase, satu showroom di mana begitu banyak orang menyaksikan
kehidupan kita hari demi hari. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja Kristus itu seperti sebuah tempat tinggal. Paulus memberikan sebuah metafora kehidupan orang percaya itu bagaikan perabot sekos yang memiliki arti bejana. Kita digambarkan sebagai bejana, yang satu dari tanah liat, yang satu dari besi, perak, yang satu lagi dari kayu atau dari jerami, tanah liat, dan masih begitu banyak lagi. Untuk itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bejana-bejana yang tidak punya arti dan tidak bisa dipertontonkan udah pasti dibuang. Sudah pasti bejana ini tidak memiliki arti, bejana yang kotor, bejana yang tidak berarti itu tidak mungkin dipajang di tempat yang baik. Ruang tamu seringkali dihias dengan menaruh barang-barang berharga dan barang-barang bernilai, lampu kristal yang bertahtakan diamond yang menunjukkan prestis bahwa rumah itu rumah orang kaya. Bahkan ada yang ditaruh gading yang begitu mahal, gading yang begitu langka. Ada cangkir-cangkir cantik berbagai macam koleksi mancanegara dan begitu banyak. Perabot rumah tangga yang mahal, perabot rumah tangga yang sungguh-sungguh bernilai ditaruh di depan ruang tamu. Tidak mungkin semiskin-miskinnya seseorang, ruang tamu dihiasi dengan pispot, dihiasi dengan pengki, dandang, wajan, dan lain sebagainya. Untuk itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar menjadi orang yang siap dipertontonkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi satu bejana yang bernilai. Untuk itu, kalau kita mau menjadikan diri kita sebagai seorang yang dipakai oleh Tuhan, biarkan kita bagaikan bejana yang mau diproses oleh Tuhan. Roma pasal 9 ayat 20-21 mengatakan kepada kita, siapakah kamu hai manusia maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang suatu benda untuk dipakai dengan tujuan yang mulia dan suatu benda lain yang dipakai untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Saudaraku yang kekasih, jangan kita menjadi bejana yang kotor, menjadi bejana yang tidak bisa dibentuk oleh Allah. Kita harus menjadi orang-orang yang bisa dimodifikasi oleh Allah dan kemudian dipresentasikan oleh Tuhan sendiri. Jangan kita menjadi seperti Yudas Iskariot yang sudah dibentuk oleh Tuhan 3,5 tahun, 24 jam dia mengikuti Yesus. Tetapi bejananya menjadi bejana yang kotor, bejana yang rapuh, dan bejana yang gagal dalam proses pembentukannya. Dia bukan sekedar orang yang dipanggil, tetapi juga dipilih. Dia juga diberi jabatan sebagai bendahara, diberi kesempatan untuk melayani. Prosesnya sama dengan proses Petrus, Andreas, Yakobus, dan murid-murid yang lain. Tetapi bejana yang satu ini adalah bejana yang tidak memiliki arti di hadapan sang penjunan. Akhirnya dia terbuang. Dan Alkitab mencatat bahwa dia mengkhianati gurunya, menjual dengan 30 keping emas perak dan bunuh diri Hakal Dama. Kita tidak menjadi orang-orang yang sekedar dipanggil, tetapi kita dipilih. Dipilih pun perlu berhati-hati. Yudas dipilih oleh Tuhan
Saul juga dipilih oleh Tuhan. Saul dipilih oleh Allah sendiri melalui Samuel. Diurapi dengan minyak urapan dari tokoh yang tidak dapat diragukan lagi, yakni Samuel. Tetapi dalam proses kehidupan, dalam proses waktu yang ada, dalam proses jabatan, kekayaan, kemuliaan yang Tuhan sudah berikan kepadanya, Saul gagal. Saul membunuh dirinya dan dia menjadi bejana yang kotor, bejana yang tidak layak dipermuliakan di hari-hari akhirnya. Saudaraku yang kekasih, kita perlu berhati-hati untuk mengikuti, mencintai proses yang datang daripada Allah. Kita mengerti juga bahwa Simpson menjadi pria yang dipilih sejak kandungan, diberi kesempatan, diberi urapan berlipat kali ganda, yakni rambutnya yang mampu melakukan perkara-perkara besar, mampu mengangkat gerbang yang begitu berat, mampu merobek mulut singa. Saudaraku, ada begitu banyak perkara-perkara yang ajaib yang orang-orang ditentukan dipilih ini, namun dia gagal dalam proses. Oleh sebab itu, ketika kita mau memiliki pribadi seperti bejana yang dari emas, kita harus mencintai proses. Karena hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Kita perlu tahu dan kita perlu mengerti bahwa jika kita emas, kita tidak akan takut api. Mengapa? Karena emas itu masih bisa bertahan di api. Tetapi kalau kita jerami, kita kayu, tentu kita tidak akan mudah bertahan di api, akan terbakar. Oleh sebab itu proses ini penting dalam hidup kita hari demi hari. Apalagi kita sedang berada di dalam masa-masa pandemi, masa-masa begitu banyak persoalan, masalah, tantangan, dan beban. Ada begitu banyak krisis yang kita sedang hadapi. Ada begitu banyak kejahatan yang membuat kita geleng-geleng kepala. Kita melihat ketidakadilan yang luar biasa di sekeliling kita. Itu Allah izinkan kita menyaksikan supaya kita mengalami proses menjadi bejana emas, bukan bejana yang kotor, tetapi menjadi bejana yang bersih. Proses ini memang menyakitkan. Paulus menjadi bejana emas, sekalipun dia hanya satu kali berjumpa dengan Yesus ketika panggilannya, dan dia hidup dalam panggilan yang pertama itu, dan kemudian dia menjadi bejana yang bersih, menjadi bejana yang seperti emas, layak dipertontonkan di hadapan raja-raja, pemuka-pemuka, pejabat-pejabat negara. Dia tampil menjadi alat yang sangat efektif di tangan Tuhan. Bagaimana Paulus jadi orang yang sedemikian dipakai oleh Allah karena prosesnya jauh lebih menyakitkan daripada murid-murid yang lain. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28 mencatat deretan penderitaan-penderitaan yang Paulus alami. Paulus mengatakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamut.
bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dan dari pihak-pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Saudaraku yang kekasih, Paulus sudah mengatakan dirinya seperti orang gila, para pronon. Para pronon itu dipakai untuk orang-orang yang keluar dari akal sehat. Jadi sudah tidak lagi masuk pola pikir. Kata para pronon ini berasal dari dua kata para dan proneo yang memiliki arti misting to misting atau silly as a fool. Artinya menjadi orang yang sangat bodoh banget. Di bawahnya orang-orang bodoh. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, terkadang orang yang sungguh-sungguh menjadi bejana emasnya Tuhan itu adalah orang-orang yang dipandang seolah-olah orang paling bodoh, orang paling gila. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan, melakukan perbuatan-perbuatan untuk Tuhan di luar nalar yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang yang normal, yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang yang menjadi Kristen biasa-biasa saja. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Ayub seorang pria yang digambarkan sebagai bejana emas. Bejana emas ini bagaimana saudaraku yang kekasih? Dia ditimpa berbagai macam halangan, berbagai macam peristiwa demi peristiwa, berbagai macam pencobaan, beban yang seolah-olah di luar pola pikir manusia. Tetapi Ayub menjadi pemenang di akhirnya. Dia menjadi bejana emas, bukan bejana kotor. Sekalipun beban yang menimpanya itu begitu berat. Kisah ini menjadi kisah yang harus dicermati. Bagaimana Ayub berhasil menghadapi beban yang begitu menindihnya. Bagaimana 10 anaknya mati seketika. Bagaimana hartanya yang miliaran itu. Dia bukan hanya sekedar crazy rich, tapi kelompok kelas jet set di zamannya. Kelas borju di zamannya. Tetapi kekayaan itu hilang dalam waktu yang sangat singkat. Yang membuat orang mendengarnya bergetar. Membuat orang begitu takut. Dosa apakah Ayub? Sehingga Ayub mengalami perkara-perkara yang mengerikan. Tetapi saudaraku, respon iman Ayub kepada Allahnya adalah respon terbaik yang pernah dimiliki oleh orang-orang di zamannya. Kita perlu menyadari bahwa proses daripada pembentukan ini juga berasal dari istrinya. Istri Ayub adalah seorang yang setia menemani Ayub. Sekalipun ada begitu banyak tafsiran-tafsiran yang negatif, menyuruh Ayub mengutuki Allah dan menyuruh Ayub untuk bunuh diri. Tetapi saudaraku yang kekasih, ada terjemahan-terjemahan yang berbeda dari Septuaginta dan terjemahan-terjemahan timur yang lain. Bahwa kata kutuk yang istri Ayub katakan, Ayub pasal 2 ayat 9, itu tidak hanya diterjemahkan dengan kata kutuk. Karena kata kutuk itu berasal dari kata barek.
Barek itu abundantly blessed, diberkati berlimpah. Atau actually blessed, benar-benar diberkati. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Aram, memiliki arti pujilah Allahmu. Jadi sebenarnya istri Ayub ini tidak buruk-buruk amat. Dia mengatakan kepada kita bahwa masih bertekunkah engkau? Memang ada kata tanya, tetapi kata tanya itu biasa diterjemahkan dengan kata betapa juga. Mazmur pasal 8 ayat 2 mengatakan bahwa kalimat pertama sama kata apa. Tetapi kalimat dalam Mazmur 8 ayat 2 itu diartikan kata betapa. Saudaraku, Mazmur pasal 2 sebaiknya kalimat pertama itu sama dengan kalimat Ayub pasal 2 ayat 9. Kata pertanyaan seharusnya menjadi pernyataan. Apakah engkau Allah yang maha dahsyat mengatasi bumi ini? Menjadi betapa engkau Allah yang dahsyat mengatasi bumi ini. Sehingga saudaraku, Ayub ini istrinya berkata, betapa engkau masih bertekun dalam kesalehanmu. Ada yang menerjemahkan, aku kagum dengan engkau Ayub, karena engkau dalam mengalami pencobaan yang terlalu sulit ini, tetapi engkau masih memegang teguh imanmu kepada Tuhanmu. Tetapi sekarang aku menasihati engkau, berdamailah selalu dengan Tuhanmu. Tetaplah teguh imanmu karena kematianmu telah dekat. Sang istri tidak kuat melihat penderitaan Ayub. Tubuhnya sudah penuh borok dari kepala sampai kaki. Hari-hari ajalnya sudah mendekat. Sehingga istri Ayub berkata, betapa engkau masih bertekun akan kesalehanmu. Berkatilah Allah atau pujilah Allah sampai engkau mati. Jadi saudaraku, orang-orang di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang cukup dipakai oleh Allah memproses kita. Siapa yang memproses kita, bahkan siapa yang membentuk kita. Mereka adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang di sekeliling kita, bahkan orang-orang yang pernah kita tolong, orang-orang yang pernah kita selamatkan, orang-orang yang pernah kita berkati, orang-orang yang pernah kita beri uluran tangan kita dikala dia miskin tidak berdaya, dikala dia najis, hidup 7-Eleven, hidup kumpul kebo, kita berikan nasihat dengan baik untuk kita doakan supaya memiliki perkawinan yang kudus di hadapan Tuhan. Saudaraku, orang-orang di sekeliling kita ini adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memproses kita. Karena Alkitab mencatat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tetapi saudaraku, kita ini bukan homo homini lupus atau serigala yang memangsa sesamanya. Kita tidak harus memangsa sesama kita. Kita tidak harus menjatuhkan orang lain, menjatuhkan orang-orang yang pernah menolong kita. Tetapi saudara, kita perlu tahu bahwa istri Ayub, orang yang paling dekat dengan Ayub, dia berkata bahwa tetaplah teguh, tetaplah setia. Betapa engkau tetap saleh. Betapa engkau tetap punya integritas sekalipun engkau menghadapi berbagai macam pencobaan, persoalan yang begitu berat. Anak-anak yang aku lahirkan mati, harta habis. Tetapi dia berkata dengan jelas bahwa di sana ada kata barek, diberkati berlimpah, abundantly blessed, actually blessed. Dan Alkitab mencatat Ayub tetap setia dan dia berkata, memang kita tidak boleh menerima yang baik saja daripada Tuhan, tetapi juga yang buruk.
Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sukacita besar ketika Allah membiarkan kita disakiti, kita dikhianati, kita dianggap rendah, kita dipandang sebelah mata, orang underestimate dengan kita. Biarkan Allah sedang izinkan. Kalau Allah tidak sedang izinkan, itu tidak akan terjadi di dalam diri kita. Jauh lebih baik kita disakiti orang-orang di sekeliling kita. Jauh lebih baik kita dikhianati orang-orang di sekeliling kita daripada kita disakiti oleh ISIS, oleh radikalisme yang kebablasan. Kita disakiti oleh penyakit ganas yang tidak tersembuhkan. Kita disakiti oleh sesuatu yang tidak pernah masuk nalar kita. Kita disakiti dengan bencana, badai, gelombang, tsunami yang menghempas kita sehingga kita tidak berdaya. Proses itu biarkan proses yang terjadi di luar kita. Tetapi kalau kita diproses dari peramah untuk menjadi, dari pemarah untuk menjadi peramah. Kita diproses dari orang yang suka emosian menjadi orang yang sabar. Kita diproses tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita diproses, tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Kita ditampar pipi kiri, kita berikan pipi kanan sampai kita kehabisan pipi. Biarkanlah pipi kita habis, Tuhan bisa memberi pipi yang baru, bukan? Oleh sebab itu dengar kebenaran firman Tuhan ini penting untuk kita renungkan bersama. Proses itu penting. Proses itu akan menghasilkan sesuatu yang indah. Karena hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Jangan pernah bersungut-sungut ketika saudara sedang menghadapi berbagai macam beban dan masalah. Apakah beban masalahmu itu adalah salah satu proses untukmu? Tentu proses orang lain tidak sama dengan yang lainnya. Orang diproses dengan tekanan ekonomi. Dengan tekanan ekonomi ini orang berjuang, orang tahu menggunakan uangnya dengan baik. Karena selama ini uangnya digunakan untuk hura-hura, untuk hal-hal kedagingan, untuk hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Sebelum dia punya duit, dia setia mencari Tuhan setiap minggu. Sebelum dia punya duit, dia beribadah tetap mencari Tuhan dalam segala keadaan. Tetapi ketika dia memiliki uang yang begitu banyak, dia tinggalkan jam-jam ibadahnya. Dia tidak lagi beribadah. Lebih celaka lagi dia tidak mau melayani karena merasa disakiti oleh orang-orang sepelayanan. Merasa tidak dihargai karena dia sudah menaruh bandrol di kepalanya. Menjadi orang yang sangat penting, menjadi orang yang berharga, menjadi orang yang bernilai, menjadi orang-orang yang elit supaya dihargai. Saya orang kaya di luar, di gereja saya harus dihargai juga. Saya menjadi pejabat di negeri ini, di gereja saya juga harus dihargai. Ketika orang tidak menghargai di gereja, dia keluar. Saya tidak akan masuk gereja itu karena orang itu dia tidak tahu siapa saya. Saudara, siapapun saudara, entah saudara komisaris Pertamina, saudara menjadi bankir dari 1000 bankir, saudara menjadi konglomerat, menjadi crazy rich sekalipun, menjadi pejabat tinggi negeri ini dari presiden, menteri, menjadi orang-orang penting. Tetapi ketika saudara duduk di gereja, kedudukan saudara menjadi jemaat. Dan jemaat harus tunduk hormat dengan sang pendeta, dengan sang gembala. Ketika gembala berbicara, engkau harus mendengar. Sekalipun di luar sana, engkau berbicara, orang mendengar. Di sini, engkau harus duduk untuk mendengar. Engkau tidak sedang menjadi pejabat negeri. Engkau tidak sedang menjadi konglomerat. Engkau tidak sedang menjadi crazy rich.
tetapi engkau menjadi jemaat yang sedang dibentuk menjadi bejana-bejana yang baik, bukan bejana yang kotor, bukan bejana yang hancur. Engkau sedang dibentuk oleh kebenaran firman Allah. Engkau sedang dipersiapkan untuk rumah yang kekal. Engkau sedang dipersiapkan untuk berkemas-kemas, untuk mempersiapkan diri dalam kerajaannya yang kekal. Oleh sebab itu, proses itu penting. Kalau engkau hanya disakiti dengan perkataan pendeta karena khotbah, itu jauh lebih baik daripada engkau disakiti oleh peluru yang menghujam jantungmu. Itu jauh lebih baik dari pisau yang menusuk perutmu. Itu jauh lebih baik dari perkara-perkara yang menyakitkan di luar sana. Allah tahu kekuatanmu, Allah tahu bagaimana membentuk engkau. Dia adalah pribadi yang sangat spesialis untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam dirimu. Pembentukannya berbeda dengan yang lain. Caranya adalah cara Allah untukmu. Paulus seringkali berkata kepada kita bagaimana deretan-deretan penderitaannya untuk membentuk dia menjadi bejana emas. Bejana yang berarti dia kurang tidur, dia lapar, dia haus. Dia menggunakan waktunya sedemikian rupa untuk mencari Tuhan, untuk menemukan Dia, untuk kembali melayani, mencari jiwa-jiwa dan menyelamatkan banyak orang untuk kerajaan Allah. Seringkali kita tidak tidur. Apakah itu juga untuk Tuhan? Seringkali kita lapar. Apakah karena kita berpuasa? Seringkali saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, proses-proses seperti ini kita perlu renungkan hari demi hari. Jangan sampai kita gagal di masa usia kita yang sudah lanjut di akhir-akhir hidup kita. Kita tahu bahwa kita gagal. Saya berjumpa dengan seorang sahabat kemarin, saya khotbah, umur sudah 74 tahun. Tapi dia masih begitu kuat. Wajahnya masih begitu fresh. Saya katakan, saya nggak nyangka umur Bapak 74 tahun. Dia berkata, saya sejak muda sudah suka olahraga. Olahraganya itu rutin, olahraganya itu baik. Dan olahraga di masa muda itu berdurasi sampai umur 74. Jadi dampaknya jelas, dampaknya, pengaruhnya ada, efeknya ada. Proses pembentukan kita ini berdampak dari kehidupan demi kehidupan sampai berada dalam satu titik Tuhan memakai kita, mempresentasikan hidup kita, mempertontonkan hidup kita, memasang kita dalam etalasenya Tuhan. Sampai orang memandang kita dan dia tahu ini sesuatu yang indah, ini sesuatu yang baik. Oleh sebab itu jangan mudah kecewa ketika ada sebuah pengkhianatan. Jangan mudah kecewa ketika seseorang menipumu. Jangan mudah kecewa ketika seseorang merendahkanmu. Karena hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Tentu saudaraku yang kekasih, saya tahu rasa sakit dikhianati. Saya tahu rasa sakit ditipu. Saya tahu rasa sakit di mana orang-orang yang pernah kita tolong, tetapi justru berbalik melawan dan mengkhianati kita. Saya tahu itu. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa pembalasan itu juga di tangan Tuhan. Saya memang orang yang termasuk emosian, gampang marah. Karena orang bilang orang pendek gampang marah, otak sama jantung dekat. Saya jarang marah. Sahabat-sahabat saya tahu saya jarang marah. Tetapi sekali saya marah, kadang-kadang di luar pola pikir. Saya tidak sering berkata-kata kasar. Hampir tidak pernah berkata-kata kasar. Tetapi ketika saya berkata kasar, sudah pasti orang itu terlalu menyakitkan. Orang itu terlalu jahat.
Mungkin jahatnya sudah setengah setan, 3/4 iblis. Sehingga perlu diberi kata-kata yang keras dan kata-kata yang kasar. Seperti ular beludak, kuburan, orang-orang munafik. Kadangkala memang anak-anak Tuhan yang sekarang hidup di dalam zaman anugerah ini tidak bisa diperlakukan dengan kasih karunia. Tetapi harus diperlakukan dengan Taurat. Kalau Taurat itu ya memang keras, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi kan kita zamannya sudah zaman anugerah. Di mana zaman kita menerima kasih setia yang berasal daripada Allah saja. Oleh sebab itu saudaraku, kebenaran yang pertama ini, izinkan kita ditaruh di etalasenya Tuhan. Kita dipertontonkan Tuhan. Kita berada di showroomnya Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, proses itu bukan waktu yang pendek. Waktu sepanjang hayat. Karena kita tahu bahwa kita ini orang-orang yang rapuh, orang-orang yang punya sifat memberontak. Kita adalah orang-orang yang tidak menyukai hal-hal spiritual, hal-hal rohani. Kita tidak menyukai hal-hal yang supranatural karena kita ini adalah orang-orang yang natural. Kita tidak mau dan tidak menyukai hal-hal yang ilahi karena kita ini orang-orang insani. Akibatnya hidup kita menjadi rusak, kacau. Hidup terus-menerus dalam pemberontakan, hidup terus-menerus dalam dosa, hidup terus-menerus di dalam duka cita hati Tuhan. Tuhan miris melihat kita. Tuhan begitu berduka seperti apa yang dia pernah katakan di saat zaman Nabi Nuh. Bahwa Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. Di akhir zaman ini Tuhan juga menyesal menciptakan manusia karena kecenderungan hati manusia selalu ingin berbuat jahat. Dan kejahatan itu mendukacitakan hati Tuhan. Namun saudaraku, seberapapun kerusakan manusia, seberapapun keberadaan saudara dimanapun saudara berada, apapun keadaan saudara, siapapun saudara, Allah sanggup membentuk menjadi sesuatu yang terbaik di dalam hidup kita. Yeremia pernah mengatakan sesuatu kepada kita sekalian, saya akan bacakannya buat saudara. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yeremia pasal 18 ayat 4 itu mengingatkan kepada kita bahwa kita ini punya spesialis. Bukan hanya sekedar spesialis, bukan hanya sekedar profesor. Dia itu maha bijaksana. Dia tahu yang terbaik. Mungkin kita telah gagal, kita telah kalah, kita telah frustasi. Ada banyak di antara mereka yang meninggalkan gereja karena kecewa kepada pendeta. Mereka kecewa kepada jemaat. Mereka merasa tidak dihargai. Hati mereka sudah tawar, punya akar pahit, punya rasa sembilu di dada. Maka seolah-olah sudah tidak berarti lagi. Tetapi dengar hari ini, hari di mana Allah ingin memberikan sesuatu yang terbaik di dalam diri saudara dan dalam diri saya. Namun persoalan yang terjadi, masalah utama tidak terletak pada dia sang penjunan. Pada dia sang penjunan itu. Melainkan di dalam tanah liat yang akan dibentuknya. Dan tanah liat itu saudara saya, kita ini terbuat dari tanah liat. Dan akan kembali ke tanah liat juga, dari debu akan kembali kepada debu, bukan? Oleh sebab itu ketika saudara sudah dibentuk oleh Tuhan menjadi emas murni, sudah telah selesai pembentukan, sudah telah menjadi emas murni, biarkanlah emas itu berkilau, bisa menyinari orang-orang di sekelilingnya sebagai keindahan emas. Atau mungkin saudara menjadi diamond, biarlah diamond itu bersinar dengan keindahannya. Jangan pernah menjadi sombong karena Allah telah memprosesmu. Jangan pernah memulainya dalam roh dan mengakhirinya dalam daging. Ada begitu banyak orang gagal dalam pemrosesan terakhir. Seharusnya dia sudah selesai.
Dia sudah menjadi emas murni. Dia menjadi kebanggaan Tuhan. Tetapi dia gagal oleh karena dia menjadi sombong. Dia merasa diri hebat, merasa diri mampu. I can do without you, Lord. Saya bisa tanpa Engkau, Tuhan. Sudah terbiasa khotbah, tidak perlu lagi berdoa dan persiapan khotbah. Terlalu banyak orang disembuhkan, maka dia begitu pungah seolah-olah Tuhan hanya memakai dirinya sendiri. Dia gagal di tahapan terakhir. Saudaraku, maukah saudara, saya, kita menjadi bejana yang berarti di hadapan Tuhan? Allah sendiri sanggup membangun kita. Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 3 ayat 20, saya akan bacakan buat saudara. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Jadi ada satu kuasa di dalam diri kita terus memproses. Secara spiritual, secara rohani dia memproses di dalam diri kita. Bagaimana kita ini mengalami proses ketika kita makan, ketika kita bergerak, ketika kita tidur pun ada proses yang ada di dalam sehingga menjadikan kita sehat. Oleh sebab itu ada kuasa yang ada di dalam diri kita, yakni kuasa dari Roh Kudus akan memproses kita menjadi sesuatu yang terbaik. Apa yang terbaik? Menjadi seperti Kristus. Kita menjadi serupa Kristus, tentu oleh pimpinan Roh Kudus. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, biarkanlah Allah mengerjakan sesuatu yang terbaik di akhir zaman ini. Finishing well. Minggu yang akan datang kita akan berbicara tentang finishing well. Bagaimana perabot itu harus diselesaikan secara sempurna melalui finishing well. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa ketika Engkau masih dapat memproses kami. Biarkanlah kami berserah, kami pasrah sepenuhnya untuk Engkau membuat kami menjadi apa yang Engkau mau. Mari bekerjalah lebih lanjut Tuhan, karena kuasa yang Engkau taruh di dalam diri kami mampu membentuk, mengingatkan untuk hidup berkenan kepadamu. Roh Kudus, bawa kami untuk kami siap untuk kerajaan Allah. Kami siap untuk segala yang Tuhan nyatakan di dalam diri kami. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur ketika saudara mau like, subscribe, dan komen. Dan kami akan mengirimkan kebenaran-kebenaran baru buat setiap saudara sekalian. Haleluya. Amin. Saudaraku, sejak tanggal 23 Maret tahun 2022, GBI Holy Spirit telah bernaung dalam satu denominasi yang baru, yakni Gereja Suara Kebenaran Injil GSKI. Sehingga GBI Holy Spirit telah berubah dengan nama GSKI Holy Spirit, yang bernaung, yang menjadi cabang dari GSKI Kelapa Gading. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.